Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 1 ayat 5 sampai 25. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan oleh malaikat Gabriel. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, kita belajar tentang kesetiaan Elisabet kepada Tuhan. Kita belajar tentang arti pengharapan, iman dan kasih kepada Tuhan yang sungguh tidak terpengaruhi oleh situasi yang menyesakkan. Ia dan Zakaria adalah pasangan pelayan Tuhan yang telah menikah bertahun-tahun lamanya. Mereka sangat setia, hanya saja mereka tidak dikaruniai anak. Elisabet pun disebut seorang wanita mandul. Dikatakan atau divonis mandul di masa itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tetapi Elisabet, meski ia banyak mendengar suara-suara miring, suara-suara sumbang, ia tidak menjadi lemah iman. Sebaliknya, ia tetap melakukan tugas pelayanannya sebagai istri dari seorang imam. Tuhan pun berkenan kepada keluarga ini dan menetapkan Elisabet menjadi ibu dari seorang nabi besar. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan berkeluarga, terutama keluarga muda, kehadiran seorang anak sangat dinanti-nantikan. Hal ini dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Dalam zaman Yesus, Zakaria dan Elisabet sampai usia tuanya belum memiliki anak, dan hal ini dianggap keluarga yang tidak diberkati Tuhan. Mereka adalah keluarga yang taat pada Tuhan, tetapi mereka menganggap belum sempurna karena belum dikaruniai seorang anak. Hal ini menganggap suatu aib dan ingin dianggap suatu aib. Mereka menganggap aib ini akan sampai pada akhir hidupnya. Namun keajaiban terjadi melalui malaikat Gabriel. Saat di bait Allah, Zakaria diberi kabar bahwa ia akan diberikan keturunan yang akan dilahirkan merupakan sosok yang istimewa karena Allah memberkatinya dan akan menyiapkan jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mendapat kabar tersebut dari malaikat Gabriel, Zakaria merasa tidak percaya, di mana hidupnya telah dikuasai aib begitu lama, sehingga membuat hatinya tertutup akan kuasa Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hati manusia boleh ragu, merasa kurang percaya, tetapi kuasa Tuhan tetap berlaku. Demikian akhirnya Elisabet mengandung dan melahirkan anak. Dalam rasa sukacitanya, Elisabet berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan terhadapku." Demikian sehingga Tuhan menghapus aibku di hadapan semua orang, dan mereka bersukacita karena Allah mengunjungi umatnya. Situasi kita, keluarga kita, bisa saja seperti Zakaria dan Elisabet, kehilangan harapan dan mendapat malu di hadapan banyak orang. Mungkin karena kemampuan ekonomi yang sangat kurang, bisa jadi karena kehidupan perkawinan yang kurang harmonis, atau bisa jadi karena perkembangan anak yang kurang sesuai, sehingga membuat keluarga merasa kecil dan merasa putus asa. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir di dunia bersama kita. Kita percaya bahwa Allah akan mengubah hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya pada kuasa-Nya, meski harapan itu terasa sulit. Demikianlah kita belajar bagaimana hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi. Meski seolah tidak ada pertolongan dan tidak ada hal yang baik, namun kita akan tetap setia melayani Tuhan.
Saudaraku seiman dalam Kristus, Allah ada beserta kita, tetap ada selama-lamanya. Juga ada di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Allah akan memberikan sukacita bagi saya, bagi keluarga kita, dan juga dalam kehidupan Anda. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.